Keterampilan klinik pemeriksaan hemoglobin secara sahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pemeriksaan hemoglobin secara sahli. Persiapan alat: termometer, bak berisi larutan klorin 0,5%, pipet hemoglobin dan pipa kecil alat pengaduk, jarum, alkohol, kapas suntik, botol berisi larutan HCl 2 dengan pipet, botol berisi Aquades dengan pipet, buku catatan bengkok dan juga sarung tangan. Persiapan pasien: jelaskan tujuan dan prosedur memeriksa yang akan dilakukan. Permisi Ibu. Iya Bu. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin secara sahli pada Ibu. Oh iya. Tujuannya untuk mengetahui kadar HB Ibu dalam batas normal atau Ibu mengalami anemia. Oh gitu. Gitu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, bersedia Bu. Langkah-langkah: 1. Beri saran dan perkenalkan diri. Baik Ibu, saya dengan Bidan Wikodatul Uma. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan HB pada Ibu. Oh iya. 2. Mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Kita memakai APD, setelah itu baru kita cuci tangan. 6 langkah. Setelah itu keringkan tangan. Isi tabung hemometer dengan larutan HCl 0,2 atau 2 strip. Kita isi ya sampai 2 strip ini di angka 2. Disinfeksi ujung jari manis dengan tangan kiri atau kanan pasien menggunakan alkohol. Sebelumnya kita pasang perlak terlebih dahulu. Kemudian kita ambil alkohol. Permisi ya Bu. Iya Bu. Tunggu beberapa saat hingga alkohol kering. Tusuk ujung jari yang sudah didesinfeksi dengan jarum. Jangan menusuk pada jari telunjuk atau ibu jari. Jarum rendah dalam larutan klorin. Kita menggunakan pen lancet ya. Tetesan darah pertama dihapus dengan kapas. Isap darah dengan pipet hemoglobin sampai garis angka 20 mm. Ya, kita tekukkan dulu ya. Baru kemudian kita ambil darah. Oke, kita isi pipet ya dengan darah sampai batasan biru ya, 0,02 mili. Baru setelah itu Masukkan pipet yang berisi darah ke dalam tabung hemoglobin dan keluarkan darah tersebut ke dasar tabung yang berisi HCl. Bilas pipet dengan cara menghisap asam HCl yang jernih dari tabung tersebut 2-3 kali.
Aduk asam HCl dan darah agar bersenyawa dengan alat pengaduk. Mulai. Teteskan Aquades ke dalam tabung tersebut setetes demi setetes sambil diaduk sampai terjadi persamaan warna dan standar permanen yang ada pada alat tersebut. Oke, setelah itu kita menambahkan aquabides ya. Sampai kapan? Jadi pada sampai warnanya sama dengan pembanding. Ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kemudian kita cek sama atau tidak dengan pembanding. Berarti kalau warnanya masih lebih pekat yang punya kita, jadi tetap kita memberikan aquabides sampai warnanya sama dengan warna pembanding. Kemudian setelah kita memberikan aquabides, kemudian kita taruh ya. Setelah kita meletakkan di sini, kemudian kita angkat pengaduknya. Kemudian kita lihat sambil kita mengarah kepada cahaya sama atau tidak dengan pembanding ya. Kemudian kalau sudah sama dengan pembanding, baru kita setelah itu membacanya. Oke, ini masih kurang sedikit lagi, saya tambahkan lagi aquabides. Kemudian diaduk kembali. Untuk membacanya nanti ya, jangan lupa pengaduknya harus diangkat terlebih dahulu, baru setelah itu kita baca. Oke, warna sudah sama dengan pembanding. Setelah itu kita baca hasilnya. Di sini ada angka ya. Yang kita gunakan di sini ada angka 2 ya, 4, 6, 8, 10. Kelipatan 2 ya. Jadi di sini ada angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, angka 10. Ya, kita lihat di sini berarti ada di angka 10 ya. Berarti kadar Hb dari ibu. Kita lihat di sini ya. Di sini angkanya menunjukkan di angka 10 ya. Di sini kan ada cekungan. Yang kita lihat adalah yang kita ambil adalah yang cekungan paling bawah ya. Berarti kadar Hb dari Ibu Aminah adalah 10 gram persen. Catat hasil pemeriksaan dan jelaskan hasil pada pasien. Bersihkan alat. Baik Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan kadar Hb secara sahli ya, Hb Ibu hasilnya adalah 10 gram persen ya. Jadi kalau untuk 10 nilainya adalah masih termasuk anemia ringan Ibu. Jadi normalnya pada ibu hamil itu 11 gram persen, kemudian pada wanita yang tidak hamil itu 12. Kemudian punya ibu 10, berarti kalau dari rentang 9 sampai 10 itu merupakan anemia ringan. Kemudian anemia sedang itu 7 sampai 8, kemudian anemia berat itu kurang dari 7. Ya. Jadi untuk ibu nanti saya berikan tablet untuk penambah darah. Kemudian untuk konsumsi nanti ke depannya ibu perbanyak makanan yang tinggi zat besi Ibu. Jadi contohnya sayur-sayuran yang berwarna hijau, bayam, kangkung ya, kemudian buah-buahan juga ya yang berwarna merah ya. Baik Ibu, ada yang ditanyakan? Sudah. Terima kasih Ibu ya, kita ketemu lagi nanti pada saat pemeriksaan selanjutnya. Jadi untuk mengetahui lagi kadar Hb Ibu semoga sudah normal. Iya Bu. Ya. Aduh guys, demikian pemeriksaan Hb ya secara sahli pada kali ini. Jadi semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.